Ya, silahkan. Monggo Mas. Ya, Pagi, Dok. dulu. Selamat pagi. Ya, monggo. Ya. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Augusta yang bekerja pada di klinik pertama hari ini. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Edi, Dok. Edi. Umurnya berapa Mas? 25. 25 tahun. Alamatnya di mana? Saya Sleman ya Mas ya? ya. Oke, Sleman. Oke Mas, saya Dr. Edi kali ini. Kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Mas? Gini, Dok. Saya kok mau tidur itu kok sulit banget ya, Dok. Susah tidur. Ya. Ya, udah berapa lama? Kalau yang sangat susah banget ini udah hampir mau sebulan ini. Sebulan ini. Ya. Berarti Mas kesini tujuannya untuk apa nih? Yaitu supaya saya bisa tidur, Dok. Soalnya saya itu selama sebulan ini nggak bisa tidur ini, rasanya badan jadi nggak enak banget. Nggak enak ya. Nggak bisa tidurnya itu seperti gimana Mas? Dari awal nggak bisa tidur, susah memulai, atau tidurnya itu tidur terus kebangun lagi, terus tidur lagi, terus kebangun lagi gitu? Mau mulai Mau mulai ya. itu Ya. Kalau tidur gitu biasanya jam berapa Mas bisa mulai tidur gitu? saya kadang nggak bisa tidur Sama sampai sekali pagi nggak bisa ya. tidur. Oke. Terus kalau pekerjaannya gimana Mas? Kalau pagi gitu? Saya belum Belum kerja. Oke. Jadi tujuan Mas kesini itu untuk konseling ya Mas ya? Oh ya. untuk konseling ya Mas. Ya. Jadi di sini saya akan membantu untuk memecahkan permasalahan Mas untuk dari konseling. Mungkin nanti Mas bisa menceritakan semua yang ada atau ada permasalahan apa, nanti Mas bisa cerita dengan saya. Itu nanti kita nanti saya akan menjaga privasi Mas, itu karena termasuk dari etikat pekerja saya. Jadi saya mohon nanti Mas bisa menceritakan sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya, untuk nanti bisa membantu dari menyelesaikan keluhan dari Mas. Oke. Mungkin dari keluhan tidur tadi, mungkin ada pencetusnya apa gitu? Awal sebenarnya mau cerita ini takut, Dok. Aku Ya takutnya kan nanti orang lain sudah tahu. Nah, tapi ini benar-benar udah kan, Dok. Saya jamin Mas, saya karena sudah bersumpah dengan profesi saya Mas, untuk menjaga privasi dari klien saya. Jadi itu sebenarnya saya itu kelilit utang, Kelilit utang. kelilit utang. Nah itu utang itu kan saya itu sebenarnya sering judi online dulu, Dok. Nah itu saya main itu kalah terus. Nah akhirnya kan saya udah pas mulai kalahnya terus itu kan pikiran terus kan. Nah, awal mulai masih bisa sedikit ya, tidur paling 2 jam masih bisa lah. Nah kemudian yang tambah saya nggak bisa tidur itu, saya itu di apa ya, intinya saya itu ngambil uangnya temen. Ambil uang teman. Ya, uang temen yang besar kan. Nah itu pikir saya ya mau tak buat judi juga itu. Ya. Kok sampai akhirnya kok malah
ternyata uang yang punya teman saya itu habis. Nah, sekarang saya bingung, saya kepikiran banget sampai itu gimana cara bisa kembalikan uang teman itu. Oke. Jadi Mas ada permasalahan tentang karena memikirkan kekalahan Mas tadi ya, punya kulit utang, juga udah ngambil uang temennya juga ya. Oke. Terus kalau dari permasalahan seperti itu ada nggak yang merubah kehidupan Mas, yang merasa Mas tuh merasa sangat sedih, merasa sangat bersalah kayak gitu? Ya, yang saya rasakan ya sekarang mau ngapa-ngapain males itu loh. Mau ngapain Mas? Iya, bikin saya ya gimana biar dapat uang instan, cuman dari badan saya sendiri juga mau mau ngapa-ngapain males. Nah, makanya itu saya juga bingung nih, udah tidurnya kepikiran masalah uang itu gimana cara ngembaliin. Di satu sisi saya kepikiran terus sampai saya itu kadang kalau malam itu kan lemes sampai sesek kadang itu kan, Sampai sesek. gimana ya biar bisa kembaliin uang itu, sampai kebesit ya mau pinjam lagi gitu loh. Gitu. Nah, saya rasakan sekarang ya mikirnya saya itu setidaknya pengen bisa tidur dulu, Pengen tidur ya? supaya bisa badan saya bisa istirahat. Oke. Kalau boleh tahu, udah berapa lama Mas mulai main judi online kayak gitu? Kalau untuk main sih saya udah lama tuh, Udah lama. udah sekitar 3 tahun. 3 tahun, udah cukup lama ya. Yang paling saya merasa berat ini sampai duit teman sendiri saya ambil. Oh iya. Mungkin dari jumlahnya Mas, jumlahnya mungkin sampai berapa nilai total kekalahan total uang yang udah dibuat main judi itu? Hampir 18 juta dok. 18 juta. Oke. Terus dari hubungan Mas dengan teman Masnya itu bagaimana Mas? Nah, makanya yang saya saking kepikiran banget nih, sekarang teman saya nanyain terus, dan saya bingung mau jawab apa. Ya itu dok, bingung dok. Ya. Oke. Jadi saya juga bisa merasakan sedihnya Mas ya. Kan tadi juga udah ngerasain sedih, bingung ya kan. Terus bagaimana cara menyelesaikan masalah kayak ini. Terus juga Mas juga punya gangguan tidur yang tentu saja bakal mengurangi kualitas dari hidup Mas juga kan ya. Oke. Jadi saya izin menyimpulkan ya Mas ya. Jadi kedatangan ini Mas kali ini tujuannya untuk konseling tentang gangguan tidur Masnya. Ya. Konsul tentang gangguan tidur Mas, gangguan tidurnya, terus juga karena adanya masalah kelilit hutang karena tadi bermain main judi online ya. Main judi online, terus juga ada masalah dengan pertemanan karena udah ngambil uang teman gitu ya Mas ya. Oke, jadi mungkin harapannya Mas apa setelah datang ke sini, itu harapannya apa Mas? Ya, harapannya setidaknya saya bisa istirahat lah dok. Dengan saya istirahat mungkin badan saya fresh dan saya mungkin bisa cari uang buat mengganti uang teman saya. Ya, oke. Jadi harapannya Mas untuk bisa menyelesaikan atau bisa sembuh dari gangguan tidurnya, terus juga bisa selesai dari atau menemukan jalan keluar dari permasalahannya Mas gitu ya. Oke Mas, jadi di sini saya akan mencoba untuk membantu Mas untuk dengari keluhan-keluhan Mas yang gangguan tidur,
Itu tadi. Terus sebelumnya Mas udah pernah belum atau ada upaya nggak buat mengurangi keluhan gangguan tidurnya itu? Saya pernah sih dok, kan saya juga kadang ya sampai searching di internet kan, ya nah cara tidur itu kan salah satunya juga ada kayak apa itu, kayak suruh mandi air hangat. Ya, saya udah coba itu dok, tapi tetap saja belum bisa tidur. Belum bisa tidur. Ada upaya lain yang pernah dicoba? Sementara ya paling lagi itu dok. Oke, belum pernah menggunakan obat-obatan kayak gitu, belum pernah. Oke, jadi mungkin di sini nanti saya akan memberikan beberapa teknik ya Mas, tentang untuk mengurangi keluhan gangguan tidurnya itu dengan sleep hygiene atau kesehatan dalam tidur. Itu nanti Mas bisa melakukan beberapa teknik seperti salah satunya tadi yang udah Mas lakukan itu seperti mandi air hangat sebelum tidur, terus minum susu hangat sebelum tidur, kemudian juga bisa berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh Mas. Nanti juga bisa membantu Mas untuk bisa tidur, karena juga beberapa itu nanti akan membantu sekresi hormon tidurnya itu, jadi polanya nanti biar teratur. Kemudian juga mungkin upaya untuk tidur itu kita harus Mas bisa menjauhkan diri dari smartphone atau televisi atau suara-suara yang tenang kayak gitu, itu juga bisa. Atau Mas juga bisa tidur dengan iringan musik-musik yang kayak musik-musik relaksasi, suara air hujan atau suara-suara melodi-melodi yang ringan yang bisa menenangkan pikirannya Mas. Kayak gitu mungkin bisa dilakukan di rumah Mas. Atau mungkin mana yang mungkin cocok dan bisa dilakukan Mas di rumah itu yang mana dari yang saya sebutkan tadi? Mungkin kalau yang bisa saya coba itu yang mendengarkan musik sambil sama apa tadi yang jangan main handphone ya, handphone dan smartphone dan TV ya. Iya, TV juga. Dimatiin. Jadi intinya menjauhkan dari suara bising yang mengganggu lah, yang mengganggu ketenangan Mas. Mungkin itu yang bisa dilakukan ya. Yang mungkin nanti setelah dari sini Mas bisa mencobanya di rumah. Terus juga ada saya juga akan melakukan beberapa teknik seperti teknik sugesti. Kemudian nanti juga ada teknik namanya katarsis dari sugesti yang pertama nanti sugesti dulu ya Mas. Jadi teknik sugesti ini tuh gunanya untuk mensugesti pikiran atau mempengaruhi pikiran untuk bisa menyakitkan hati. Jadi dengan beberapa kalimat yang mungkin bisa dimaknakan dalam pikiran dan hati Mas, nanti bisa membantu menenangkan pikiran Mas. Jadi mungkin coba ikutin kata-kata saya kuat. Saya ikut itu kan? Ya, nanti jangan ikutkan, ikutin saya kuat. Saya kuat. Saya pasti bisa menyelesaikan masalah. Saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, diulangi lagi Mas. Saya kuat, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, diulangi lagi. Saya kuat, saya bisa menyelesaikan. Ya, itu nanti Mas bisa lakukan saat Mas merasa ingin lagi sendirian di rumah atau sedang di kamar, untuk menenangkan diri Mas aja. Itu ketika pikirannya suntuk atau Mas bisa melakukan teknik sugesti itu dengan kata-kata yang untuk menguatkan hati dan pikiran Mas. Oke, Oke. Kemudian ada teknik katarsis selanjutnya. Teknik katarsis ini dengan melakukan aktivitas atau menggunakan media itu untuk meluapkan. Jadi nanti saya akan beri Mas kesempatan itu untuk meluapkan meluapkan emosi Mas, meluapkan cerita-cerita atau ya ini meluapkan masalah yang ada di pikiran Mas itu dengan menggunakan media. Nanti Mas bisa dengan teriak atau ya terserah yang bisa meredakan emosi Mas. Mungkin Mas bisa melakukan apa? Ya mungkin saya seperti menuliskan dalam kertas atau
mungkin saya bisa kasih bantal yang untuk teriak mungkin, atau apa yang mungkin bisa Mas untuk lakukan untuk bisa meredakan emosi atau meluapkan emosi Mas. Saya sebenarnya untuk meluapkan itu kadang kan saking jengkelnya dengan diri sendiri ya, gara-gara itu kejadian itu pengennya marahnya ya dengan apa kayak merobek kertas. Oke Mas, ini saya ada beberapa kertas. Nanti saya beri waktu Mas untuk meluapkan emosi Mas. Jadi silahkan ini dilobek-lobek, tidak masalah. Mohon dengan harapan setelah merobek-robek kertas ini nanti Mas bisa lebih tenang, lebih tenang dan lebih cara orang sekarang tuh jauh lebih enjoy gitu ya Mas ya. Oke, silahkan Mas, saya kasih. Ini saya robek dok. Silahkan. Gawain dok. Gak apa-apa. Ya, cukup. Oke. Terus sebenarnya dari yang saya lakukan tadi, bagaimana perasaan Mas setelah kita lakukan beberapa teknik atau saya berikan beberapa edukasi tentang tadi gangguan tidur tadi, itu bagaimana perasaannya Mas sekarang? Ya setelah saya menceritakan ini dan telah diberikan tadi masukan bagaimana cara untuk biar supaya bisa tidur, saya sedikit lega dong, dan sedikit ya nggak sedikit cuma sudah merasa plong gitu, saya bisa menyampaikan ini dan sudah dikasih apa tadi masukan bagaimana cara untuk mengatasi gangguan tidur tadi. Saya merasa lega sekarang. Iya. Terus setelah ini mungkin apa yang bakal Mas lakukan setelah keluar dari ruangan ini? Ya tadi yang apa dokter jelaskan tadi, saya mencoba untuk memulai tidur dengan mendengarkan musik, kemudian saya tidak mainan HP, smartphone, dan mematikan televisi. Saya coba itu. Oke. Terus tadi juga ada yang teknik sugesti lagi nih kan? Iya, yang saya kuat, saya bisa mengatasi masalah ini. Iya. Oke. Terus juga mungkin Mas harus bisa mengetahui tentang sebenarnya jadi diri Mas itu seperti apa kelebihannya Mas, bagaimana kelemahannya Mas, ada kesempatan nggak Mas untuk berubah, terus hambatan Mas untuk menyelesaikan masalah itu apa, mungkin Mas ada nggak kelebihan yang bisa Mas temukan dalam diri Mas, apa kelebihannya? Ya kelebihan saya sebenarnya saya sebenarnya bisa cari duit tanpa harus budi, harus bekerja saya bisa. Cuman kan sebenarnya saya kan tadi yang saya jelaskan ini instan tanpa harus kerja keras. Tapi ternyata ya saya ceritakan tadi. Terus dari kelemahannya Mas apa? Kelemahan saya tidak bisa mengontrol ego saya. Terus ada nggak kesempatan atau peluang Mas untuk bisa berubah setelah kejadian seperti ini? Ada nggak kesempatan untuk Mas berubah? Ada. Apa yang bisa mendukung Mas lah untuk bisa berubah? Ya mungkin kan yang bisa membuat saya berubah itu karena ya saya mengacaukan pertemanan gitu. Dan itu yang saya sangat sesali dan saya ingin sekali berubah. Ingin berubah. Terus dari ya setiap usaha itu mesti ada hambatan ya Mas. Terus Mas bisa menganalisa atau bisa menemukan nggak? Mungkin apa sih sebenarnya nanti kalau saya berusaha ini adalah hambatan yang mungkin bakal saya dapatkan, itu bisa ditemukan atau tahu nggak? Kalau hambatan misalnya ini saya belum menemukan gitu. Ya, oke. Jadi yang Mas sudah Mas sebutkan tadi
bilang kelebihan, kelemahan, terus ada nggak yang menyupport untuk bisa berubah itu. Saya mohon Mas tetap ingat-ingat tentang itu nanti juga untuk bisa jadi sebuah introspeksi diri. Kalau sebenarnya Mas itu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan juga bisa dari kelemahan-kelemahan Mas itu nanti mungkin Mas bisa mengontrolnya. Kemudian juga Mas harus bisa tahu dukungan-dukungan atau kesempatan-kesempatan untuk berubah itu kan banyak. Jadi mungkin Mas ada kesempatan ini, saya harus bisa melakukan ini. Nah, itu untuk masalah hambatan, mungkin Mas nanti dalam waktu mesti bakal menemukan gitu ya Mas. Oke, jadi setelah ini mungkin kita akan bisa bertemu lagi ya mungkin ya. Mungkin 1 minggu lagi ya apakah Mas bisa bertemu lagi? 1 minggu dari sekarang. Dari sekarang bisa ketemu lagi di sini. Nanti kita bisa melakukan evaluasi dari beberapa teknik-teknik yang sudah saya sarankan tadi. Itu apakah bakal mengurangi keluhannya Mas atau membuat permasalahannya semakin ringan atau bagaimana, nanti kita evaluasi di minggu depan. Apakah bisa minggu depan Mas? Bisa dong. Oke. Jadi kalau selama besok minggu depan nggak bisa, itu kita bisa melakukan kontak melalui WA atau telepon, tidak masalah. Baik. Oke. Oke. Setelah ini ya saya berdoa semoga Mas itu masalahnya cepat selesai, kemudian bisa mengintrospeksi diri, kemudian juga keluhan gangguan tidurnya itu juga sudah hilang atau berkurang gitu ya Mas ya. Oke, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini sudah cukup ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Mas? Mungkin cukup dok, terima kasih banyak. Oke, kalau sudah saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.